Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fitri dengan NIM 211404050 dari jurusan Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai silabus rencana pelaksanaan pembelajaran, modul ajar, program remedial, program pengayaan, serta program olimpiade. Di mana pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai silabus. Di mana dalam silabus kita harus mengenal dulu apa itu silabus atau pengertian dari silabus sendiri. Dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, silabus dapat didefinisikan sebagai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup kompetensi dasar, materi pokok, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Kemudian, secara bahasa, istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu. Hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Dalam hal ini, silabus dapat dikatakan sebagai salah satu produk pengembangan kurikulum dalam menjabarkan lebih lanjut terhadap KI dan KD menjadi garis-garis besar program pembelajaran atau ringkasan materi pokok setiap tema atau mata pelajaran sebagai rancangan pembelajaran. Kemudian, dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa silabus merupakan program yang bersifat makro dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang atau dalam satu semester yang menjadi acuan dalam pembuatan RPP yang merupakan program untuk jangka waktu yang lebih singkat. Kemudian tujuan dari silabus. Tujuan dari silabus ini terdapat 5. Yang pertama, tujuannya itu memberikan rencana yang terstruktur tentang apa yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran yang mencakup materi pokok, materi, dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang ketiga, mengatur waktu dan jadwal pembelajaran serta batas tugas. Yang keempat, memberikan panduan pembelajaran seperti metode pembelajaran yang akan digunakan, memberikan acuan pada proses penilaian. Selanjutnya, fungsi dan manfaat dari silabus. Di mana fungsi dari silabus sendiri yaitu sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran yang sistem penyusunannya mengacu pada kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar, KD, serta indikator pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Kemudian, sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran, seperti pembuatan rencana pengelolaan pembelajaran baik secara klasikal, kelompok kecil maupun kelompok secara individual, penyusunan materi ajar, pengembangan sistem penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu sistem penilaian yang selalu mengacu kepada KI, KD, dan indikator. Kemudian, hasil dari pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk aktualisasi kurikulum secara operasional pada tingkat satuan pendidikan sehingga memudahkan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Selanjutnya, manfaat dari silabus. Manfaat dari silabus sendiri yang pertama sebagai pedoman dan sebagai acuan bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut dalam pembuatan RPP, pengelolaan kegiatan pembelajaran, serta penyediaan sumber belajar serta pengembangan sistem penilaian. Selanjutnya, memberi gambaran tentang pokok-pokok program yang akan dicapai dalam mata pelajaran dan sebagai pedoman aturan dalam melakukan penilaian keberhasilan dalam suatu materi pelajaran. Selanjutnya, komponen silabus. Komponen silabus ini yaitu harus ada dalam pembuatan silabus. Di mana komponen-komponen yang terdapat dalam silabus, yang pertama ada identifikasi, di mana dalam identifikasi ini mencakup nama satuan atau lembaga,
nama mata pelajaran, tingkat atau kelas. Selanjutnya ada kompetensi inti atau KI yang memuat tiga aspek, yaitu yang pertama ada aspek sosial yang terdapat pada KI 1 dan KI 2. Selanjutnya ada aspek pengetahuan yang terdapat pada KI 3 dan aspek keterampilan yang terdapat pada KI 4. Kemudian ada kompetensi dasar yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya ada materi pokok yang terdapat gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang memuat rangkaian pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar, di mana dalam kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental maupun fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangkaian kegiatan pembelajaran kompetensi. Selanjutnya ada alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Kemudian, langkah-langkah dalam pengembangan silabus, di mana dalam silabus itu harus paling sedikit memuat identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, penentuan alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya kita masuk kepada contoh format dari silabus, di mana dalam silabus terdapat dalam format silabus harus ada judul di atas, kemudian ada identitas, di mana dalam identitas ini terdapat nama sekolah atau nama satuan lembaga, kemudian mata pelajaran, kelas, atau fase, semester, dan tahun pelajaran. Kemudian setelah terdapat identitas, di bawahnya ada KI atau kompetensi inti, di mana pada kompetensi inti ini, pada KI 1 dan 2 terdapat aspek sosial, di KI 3 terdapat aspek pengetahuan, dan KI 4 terdapat aspek keterampilan. Selanjutnya, pada format tabel, ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar merupakan turunan dari kompetensi inti, yang di mana kompetensi dasar ini memuat aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya, dari kompetensi dasar diturunkan menjadi indikator yang lebih menjabarkan pada setiap kompetensi dasar. Selanjutnya, dari indikator diturunkan menjadi materi pokok. Dan setelah materi pokok, ada kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat orientasi, persepsi, dan motivasi. Selanjutnya ada kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti ini peserta didik melakukan proses interaksi pembelajaran terhadap peserta didik maupun pendidik, kemudian peserta didik dengan lingkungan maupun sumber belajar lainnya. Selanjutnya ada kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup ini siswa mereview semua kegiatan yang sudah dilakukan dan kemudian melakukan refleksi serta selanjutnya melakukan penutupan kelas. Selanjutnya setelah kegiatan pembelajaran ada alokasi waktu, sumber belajar, di mana dalam sumber belajar ini boleh menggunakan buku guru, buku siswa, modul ajar, buku peserta didik maupun LKPD. Selanjutnya ada penilaian, di mana dalam penilaian ini terdapat tugas, portofolio maupun tes.
di mana dalam tes ini dapat berbentuk tes lisan maupun tes tulisan. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Sebelum itu, kita harus mengenal definisi atau pengertian dari RPP sendiri, di mana dalam RPP, pengertian RPP dalam Pedoman Umum Pembelajaran Kurikulum 2013 mendefinisikan RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari satu materi pokok tertentu yang mengacu pada silabus. Selanjutnya, RPP merupakan suatu gambaran yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Dan dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur pembelajaran serta persiapan yang harus dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk pada fungsi, tujuan, dan manfaat RPP. Yang pertama, tentang tujuan. Tujuan dari RPP ini, yang pertama itu yaitu untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kemudian memberikan kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Selanjutnya, dengan RPP, guru mampu melihat serta mengamati program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selain dari tujuan tersebut, ada juga fungsi dari RPP, yang mana fungsi dari RPP yaitu pembelajaran lebih terarah serta pembelajaran akan terlaksana secara efektif dan efisien. Dan manfaat dari RPP yang pertama itu pembelajaran lebih terarah dan penyampaian materi lebih mudah, sehingga peserta didik juga lebih mudah memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian menentukan target dan tujuan, serta melihat keberhasilan belajar siswa. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran dan menentukan sumber belajar. Selanjutnya, komponen penyusunan RPP, di mana dalam penyusunan RPP terdapat beberapa komponen yang harus ada. Komponen yang harus ada itu yang pertama, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan alat belajar, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, masuk dalam langkah menyusun RPP, di mana dalam menyusun RPP ini, yang pertama kita harus melakukan identifikasi pada identitas, di mana identitas ini dapat kita tuliskan berupa identitas sekolah, identitas tema atau subtema, kelas atau semester, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, menuliskan kompetensi inti atau KI yang memuat gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar atau KD yang memuat kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait materi pembelajaran. Selanjutnya indikator sebagai penanda dalam pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku. Dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya ada materi, di mana materi ini merupakan rincian dari materi pokok yang sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Selanjutnya ada metode pembelajaran, di mana dalam metode pembelajaran ini memuat rincian dari kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar serta proses belajar yang menyenangkan. Kemudian ada media dan alat belajar, di mana dalam media dan alat belajar ini merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya, setelah media dan alat belajar ada sumber belajar, di mana dalam
Sumber belajar ini dapat berupa buku, media cetak, media elektronik, alam sekitar, maupun sumber belajar lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian kita masuk dalam contoh format RPP. Formatnya hampir sama dengan format sebelumnya, yaitu silabus, di mana format di atas terdapat judul, di mana judul di sini yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Kemudian setelah judul terdapat identitas sekolah maupun identitas lainnya seperti nama sekolah atau satuan lembaga, mata pelajaran, kelas dan semester, tahun pelajaran, alokasi waktu, dan materi pelajaran. Kemudian RPP ini dibuat untuk satu kali pertemuan. Setelah identitas, ada kompetensi inti atau KI, yang mana kompetensi inti ini ada 4, yang KI 1 dan KI 2 memuat aspek sosial, KI 3 memuat aspek pengetahuan, dan KI 4 memuat aspek keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar, di mana dalam RPP ini kompetensi dasar ditulis dengan 2 tabel, yaitu yang pertama kompetensi dasar dan lanjutannya sebagai turunannya yaitu indikator. Selanjutnya setelah kompetensi dasar dan indikator ada tujuan pembelajaran, di mana dalam tujuan pembelajaran ini setidaknya harus sama dengan indikator yang akan digunakan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dalam satu pertemuannya. Selanjutnya ada materi pembelajaran, di mana dalam materi pembelajaran ini terdapat beberapa objek. Yang pertama yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya setelah materi pembelajaran ada model, pendekatan, dan metode pembelajaran, di mana dalam model pembelajaran serta pendekatan dan metode pembelajaran ini dipilih oleh guru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari pendidik maupun peserta didik yang akan diajarkan. Selanjutnya, setelah model, pendekatan, dan metode, ada media dan alat pembelajaran, di mana pada contoh ini media yang digunakan yaitu tayangan dari YouTube. Kemudian jika kita menggunakan tayangan video dari YouTube, kita harus memberikan link agar bisa diakses. Selanjutnya ada sumber belajar, di mana dalam sumber belajar ini boleh menggunakan buku, bahan ajar, internet, maupun video YouTube. Selanjutnya setelah sumber belajar ada langkah-langkah pembelajaran, di mana dalam langkah-langkah pembelajaran ini terdapat kegiatan pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kegiatan pembelajaran terdapat 3. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan memuat orientasi, apersepsi. Persepsi yaitu seperti mengingatkan kembali peserta didik tentang materi prasyarat mengenai materi sebelumnya. Selanjutnya ada motivasi, sebagai motivasi untuk mendorong rasa ingin tahu peserta didik serta menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Selanjutnya ada pemberian acuan, yaitu memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan serta memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti ini disinilah tergambar metode dan model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materinya kepada peserta didik. Kemudian setelah kegiatan inti ada kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup ini guru bisa menanyakan kembali apakah materi yang telah disampaikan
telah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, guru juga bisa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung, serta guru boleh menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya dan memberikan tugas untuk PR maupun mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, setelah langkah-langkah kegiatan pembelajaran tadi, terdapat penilaian pembelajaran remedial serta pengayaan, di mana dalam penilaian ini terdapat teknik penilaian dan aspek yang akan dinilai. Yang pertama itu tentang sikap, dan ada teknik penilaian serta waktu penilaiannya. Dan aspek yang dinilai ada sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Selanjutnya ada instrumen penilaian, di mana di sini instrumen penilaiannya saya buat terlampir. Dan kemudian setelah instrumen penilaian ada remedial, yang mana pembelajaran remedial akan dilakukan bagi siswa yang capaian indikatornya belum tuntas ataupun di bawah KKM. Kemudian tes remedial hanya boleh dilakukan sebanyak 3 kali, dan apabila setelah 3 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, remedial akan dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes. Dan selanjutnya pengayaan, di mana pengayaan ini dilakukan bagi siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasan ataupun di atas KKM. Kemudian kita masuk kepada lampiran, di mana dalam lampiran ini terdapat instrumen penilaian seperti instrumen penilaian sikap, di mana dalam sikap ini boleh melakukan penilaian observasi, penilaian diri, maupun penilaian oleh teman sebaya. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan, di mana dalam penilaian pengetahuan ini boleh dilakukan melalui tes uraian ataupun pilihan ganda, tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan, maupun melalui penugasan. Selanjutnya ada aspek penilaian mengenai keterampilan, dapat dilakukan dengan penilaian unjuk kerja, portofolio, proyek, maupun penilaian produk. Mungkin untuk penjelasan materi dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran cukup sekian. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu mengenai modul ajar. Di mana modul ajar menurut Depdiknas yaitu modul sebagai alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan sarana untuk mengevaluasi yang telah dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian, modul ajar secara umum berarti sarana, metode, maupun pedoman yang dirancang dengan sistematis dan menjadi implementasi dalam suatu proses pembelajaran. Komponen dari modul ajar sendiri, yang pertama ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Di mana dalam informasi umum ini terdapat identitas modul yang terdiri dari informasi umum mengenai modul yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama terdiri dari nama penyusun, institusi, tahun, kemudian ada jenjang sekolah, dan selanjutnya ada kelas dan alokasi waktu. Selanjutnya ada kompetensi awal, di mana dalam kompetensi awal ini pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, yang mana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya setelah sarana dan prasarana ada model pembelajaran,
Model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran dari sistematis pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh peserta didik maupun pendidik dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, setelah informasi umum, ada komponen inti dari modul ajar, di mana dalam komponen inti ini terdapat 3 komponen. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran harus berurutan, di mana dari urutan kegiatan pembelajaran ini dapat dibentuk dalam kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan menggunakan opsi atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, harus ada pertanyaan pemantik yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu serta kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik sendiri. Selanjutnya, setelah pertanyaan pemantik, dilakukan asesmen, di mana dalam asesmen ini terdapat 3 pembagian asesmen. Yang pertama, asesmen sebelum pembelajaran disebut dengan asesmen diagnostik, asesmen selama pembelajaran disebut dengan asesmen formatif, dan asesmen setelah pembelajaran atau asesmen sumatif. Kemudian setelah dilaksanakan asesmen, dilakukannya program pengayaan, di mana program pengayaan dan remedial. Program remedial diberikan kepada siswa yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi dan dilakukan bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan materi pembelajaran. Selanjutnya, program pengayaan diberikan pada siswa dengan capaian yang tinggi. Kemudian, setelah komponen inti ada lampiran, di mana dalam lampiran ini bisa terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium maupun daftar pustaka. Selanjutnya kita masuk pada contoh format dari modul ajar. Di mana dalam modul ajar sedikit berbeda formatnya dengan format sebelumnya, yaitu silabus maupun RPP. Di mana dalam modul ajar ini, untuk identitas langsung terdapat pada tabel di bagian pertama, yaitu informasi. Pada modul ajar, yang pertama di bagian 1 yaitu terdapat informasi umum. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa di bagian informasi umum ini terdapat identitas, di mana ada nama penyusun, nama sekolah, fase atau kelas, capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini sama dengan kompetensi inti, tetapi pada capaian pembelajaran digunakan pada kurikulum Merdeka, sedangkan kompetensi inti digunakan untuk kurikulum 2013, dan capaian pembelajaran dibuat berbentuk paragraf, sedangkan kompetensi inti dibuat dalam bentuk poin. Kemudian setelah capaian pembelajaran ada jumlah pertemuan, alokasi waktu, elemen atau domain, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat 4 sikap. Yang pertama, gotong royong, bernalar kritis, berpikir kreatif, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada sarana prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada target peserta didik, jumlah dari peserta didik per kelas, model pembelajaran yang digunakan, moda pembelajaran seperti luring atau tatap muka, pembelajaran jarak jauh, blended learning atau perpaduan dari tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada metode pembelajaran serta sumber pembelajaran, di mana sumber pembelajaran ini seperti buku paket, modul ajar, internet, maupun sumber belajar lainnya yang mendukung. Selanjutnya ada bagian 2, komponen inti, di mana dalam komponen inti ini terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, serta persiapan pembelajaran sebelum melakukan kegiatan pembelajaran.
Selanjutnya, setelah melakukan persiapan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, di mana dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan awal. Kegiatan awal ini merupakan kegiatan sebelum memulai pembelajaran seperti melakukan doa bersama, melakukan pemeriksaan kehadiran peserta didik oleh guru, dan membahas mengenai kesepakatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran maupun kegiatan lainnya sebelum masuk pada kegiatan pembelajaran inti. Selanjutnya, setelah kegiatan awal, ada kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti ini mengacu pada model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya, setelah kegiatan inti ada kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup ini peserta didik boleh menanyakan kepada pendidik jika ada materi yang belum dipahami. Selanjutnya, boleh memberikan masukan ataupun saran kepada guru, serta dapat membuat simpulan dan refleksi terkait pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung tadi, serta guru dapat memberikan PR maupun soal-soal yang akan dibahas oleh peserta didik, dan memberikan informasi materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, guru melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Selanjutnya, setelah melakukan refleksi, melakukan kegiatan asesmen, di mana asesmen ini boleh menggunakan asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Selanjutnya, setelah bagian 2 tadi, ada gambaran umum dari modul, di mana dalam gambaran umum modul ini terdapat rasionalisasi dari pembelajaran, urutan materi pembelajaran, serta rencana asesmen. Selanjutnya, di sini saya menggunakan lembar aktivitas siswa dan saya masukkan kepada lampiran atau bagian 3. Di mana dalam lampiran ini boleh menggunakan LKPD maupun tidak. Di sini saya menggunakan LKPD sebagai lampiran dan menggunakan bahan ajar pendukung untuk materi yang saya buat pada modul ajar ini. Mungkin untuk modul ajar sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu materi yang keempat, yang membahas mengenai program remedial, di mana program remedial menurut bahasa remedial berasal dari bahasa Inggris, yaitu remedy yang berarti obat, memperbaiki atau menolong. Sedangkan secara garis besarnya, remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran, serta membuatnya menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Kemudian, tujuan dari program remedial yaitu agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajar. Siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Kemudian, siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar yang jauh lebih baik, dan siswa dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik, dan siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajar. Selanjutnya, fungsi dan manfaat dari program remedial, di mana fungsi dan manfaat dari program remedial yang pertama ada fungsi kolektif. Fungsi kolektif yaitu memperbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru berdasarkan hasil kesulitan belajar siswa yang ditemukan.
Kemudian ada fungsi pemahaman, yaitu meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dari dirinya. Selanjutnya ada fungsi penyesuaian, untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Kemudian ada fungsi akselerasi. Fungsi akselerasi ini yaitu untuk mempercepat penugasan siswa terhadap materi pembelajaran. Kemudian ada fungsi pengayaan untuk memperkaya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan oleh pendidik. Kemudian ada fungsi terapeutik untuk membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial dan pribadi. Selain fungsi dan manfaat dari program remedial, terdapat juga komponen penyusunan program remedial yang harus ada dalam program remedial yang disusun oleh pendidik. Komponen yang pertama yaitu tentang identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu yang diperlukan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, materi ajar, kesulitan dan hambatan siswa dalam proses pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alat, bahan, dan sumber belajar, serta penilaian. Kemudian untuk waktu pelaksanaan remedial, yang pertama, waktunya itu boleh setelah siswa mempelajari KD atau tujuan pembelajaran tertentu, langsung dilaksanakan remedial, ataupun pada tiap akhir kegiatan pembelajaran dari suatu unit pelajaran. Guru boleh melakukan evaluasi formatif, dan setelah adanya evaluasi formatif, peserta didik yang belum menguasai bahan pembelajaran yang diberikan akan melakukan pengajaran remedial. Selanjutnya, remedial hanya boleh dilaksanakan maksimal selama 2 kali dan tidak boleh lebih dari 2 kali. Jika dalam 2 kali peserta didik masih di bawah batas KKM atau di bawah standar yang telah ditentukan, maka pendidik boleh memberikan tugas tanpa tes. Selanjutnya, teknik penentuan program remedial. Yang pertama, menggunakan batas KKM. Dengan menggunakan batas KKM ini, yaitu dengan mengambil nilai batas KKM yang sudah ditentukan, sekalipun siswa mendapatkan nilai yang tinggi dalam remedialnya. Jadi, dengan menggunakan batas KKM ini, jika peserta didik melakukan remedial, jikapun peserta didik tersebut mendapatkan nilai 100 ataupun 90, maka nilai yang akan digunakan dalam proses pembelajaran yaitu batas KKM. Kemudian dari jumlah nilai, yaitu dengan menjumlahkan antara nilai awal ketika tes dan nilai remedial, kemudian membagi 2 dari nilai awal dan nilai remedial tersebut. Selanjutnya menggunakan nilai hasil, di mana menggunakan nilai hasil ini yaitu nilai yang digunakan yaitu nilai yang diperoleh setelah melakukan remedial untuk nilai akhirnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh dari program remedial. Program remedial di sini yang pertama ada judul. Judul ini yaitu program remedial. Selanjutnya ada identitas, di mana dalam identitas ini ada nama lembaga satuan atau nama sekolah, mata pelajaran, kelas dan semester, tahun pelajaran, ulangan harian yang keberapa, tanggal ulangan harian, dan kemudian ada materi yang akan diulangan seperti terdapat KD dan indikator. Selanjutnya ada KKM. Kemudian pada format tabel terdapat nomor, nama, kemudian nilai butir soal, nilai UH atau nilai ulangan harian, kemudian indikator yang tidak dikuasai, bentuk pelaksanaan, dan nomor soal yang akan diremedial. Kemudian
Setelah tabel, kita buat butir soal ulangan harian yang digunakan, kemudian butir soal remedial. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima, yaitu mengenai program pengayaan. Definisi dari program pengayaan menurut para ahli, yang pertama menurut Masbur, pengayaan merupakan untuk memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberikan tugas tambahan. Sedangkan menurut Tinan, program pengayaan merupakan program yang dapat membantu peserta didik dalam menjelajahi masalah dengan lebih dalam dan luas dibandingkan pada mereka yang dapat di sekolah. Jadi, secara umum, pengayaan merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki. Selanjutnya kita masuk kepada contoh format dari program pengayaan. Format dari program pengayaan sama dengan format program remedial, tetapi yang membedakan di sini yaitu jika tadi soal yang dituliskan yaitu soal ulangan, sedangkan di sini soal yang dituliskan yaitu soal untuk melakukan pengayaan beserta kunci jawaban. Dan setelah adanya soal serta kunci jawaban tadi, terdapat nilai pengayaan setelah peserta didik melakukan pengayaan. Kemudian ada bentuk pengayaan, di mana dalam bentuk pengayaan ini ada 3, misalnya menjadi tutor sebaya bagi teman, ataupun melakukan bimbingan khusus, serta melakukan pemberian tugas kepada peserta didik yang melakukan pengayaan. Selanjutnya, program Olimpiade, di mana program Olimpiade merupakan sebuah kegiatan atau latihan untuk mempersiapkan sebuah kompetensi, lomba, ataupun pertandingan agar dapat mencapai tujuan maupun harapan yang sesuai dengan apa yang diharapkan serta apa yang dipersiapkan sebelum melakukan lomba ataupun pertandingan. Tujuan dari program Olimpiade yaitu untuk menyediakan wahana bagi siswa dalam mengembangkan bakat dan minat di bidang matematika maupun bidang lainnya. Kemudian menumbuh kembangkan suasana kompetitif yang sehat di kalangan peserta didik. Memotivasi peserta didik agar selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan kreativitas, serta menanamkan sikap disiplin dan kerja keras untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesadaran ilmiah untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi masa yang akan datang. Kemudian manfaat dari program Olimpiade yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah, menumbuhkan dan mengembangkan intuisi matematika yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, menumbuhkan semangat pantang menyerah, memberikan peluang bagi siswa untuk memperoleh beasiswa dari sekolah maupun perguruan tinggi yang bermutu, serta memperkenalkan pada siswa beberapa ide penting dalam matematika sejak dini. Kemudian dalam penyusunan program Olimpiade, komponen yang harus kita perhatikan yang pertama ada identitas sekolah, jenis kegiatan, program kegiatan, waktu kegiatan, sasaran, rangkaian kegiatan, tempat kegiatan, peralatan yang diperlukan, pelaksanaan kegiatan, serta pengorganisasian kegiatan. Selanjutnya dalam membuat soal Olimpiade,
Ada beberapa karakteristik yang harus dibedakan. Yang pertama, soal-soal yang membutuhkan pemikiran kreatif, logika, serta analisa mendalam. Selanjutnya, ada soal yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan rumus semata, dan yang terakhir, ada soal yang dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya jika dibandingkan dengan soal-soal rutin yang sering kita kerjakan. Untuk contoh dari program Olimpiade sendiri, di sini ada identitas sekolah, di mana dalam identitas sekolah ini terdapat nama sekolah, bidang Olimpiade, kelas, waktu pelaksanaan, serta guru pembina yang melakukan membina kita dalam latihan Olimpiade. Kemudian, dalam format tabel program Olimpiade terdapat materi pokok, indikator dari pembelajaran, contoh soal, kunci jawaban dari soal, kemudian waktu, metode dari pelaksanaan latihan Olimpiade, kemudian ada sumber, di mana sumber ini yang biasanya kita gunakan untuk mencari soal-soal Olimpiade, baik tingkat SMP, SMA, maupun SMA. Selanjutnya, narasumber atau pembina dari Olimpiade. Baiklah, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai materi silabus RPP, modul ajar, program remedial, program pengayaan, serta program Olimpiade. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.